Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa huwal qailu aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian Tafsirul Qur'anil Karim. Dan insyaallah surah yang kita akan baca adalah surah Tabbat. Ya, Tabbat yada Abi Lahab. Surahnya pendek, tapi insya Allah kita akan mendapatkan banyak penjelasan makna dan kandungan daripada surah ini. Surah ini disepakati oleh para ulama kalau diturunkan di Makkah. Jadi surah Tabbat ya disepakati ulama kalau turunnya di Makkah. Masuknya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sekalipun tidak secara persis di Makkah diturunkan, tetapi disebut dengan surah Makkiyah karena turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Tabbat ini juga disepakati ulama kalau ayatnya terdiri dari 5 ya, jadi terdiri dari 5 ayat ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Kalau terjemahannya mudah kita dapatkan. Ya. Tabbat yada Abi Lahab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan betul-betul celaka. Ya. Ini ayat menceritakan tentang sosok ya yang pernah hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan keangkuhannya, kebenciannya kepada Nabi sendiri, dan sangat disayangkan karena Abu Lahab ini bukan orang lain. Dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menurut sebagian ahli tafsir, Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi saudaranya bapaknya Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya.
Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi. Sama dengan Abu Jahal, pamannya juga Nabi. Ya, jadi ini keluarga Nabi sesungguhnya, bukan orang lain. Ya. Tapi direkam oleh Al-Qur'an, bahkan diabadikan oleh Al-Qur'an karena kebenciannya yang begitu dalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Allah mengutuk, ya, dengan mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab, maka celaka betul. Ya. Tentu saja salah satu sebab nusulnya, ya, disebutkan oleh guru kita di dalam tafsir yang kita baca ini, ya, bahwa ayat ini turun, ya, berkenaan dengan usaha Abu Jahal itu untuk mencelakai dan mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu riwayat di sini, ketika ayat ini turun, disebutkan bahwa istri Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika mendengarkan ayat ini yang menceritakan tentang kebobrokan suaminya, ya, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid 'indal Ka'bah. Jadi istrinya Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika ayat ini turun, ya, kepada suaminya, dia mendatangi Nabi, dan Nabi ketika itu sedang duduk di pelataran masjid dekat Ka'bah. Ya. Wa ma'ahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya. Dan Abu Bakar bersama Nabi pada saat itu. Wa fi yadiha fihrun min hijaratin. Ya. Dan istrinya Abu Jahal itu membawa apa ya? Membawa batu. Dia menggenggam batu, memegang batu. Ya. Tentu saja dia marah, mencari Nabi, ingin memukul Nabi dengan batu itu barangkali, atau ingin melempari Nabi dengan batu itu. Macai melok loket tetei Nabi, tak kira-kira begitu, ya, alur ceritanya istrinya Abu Lahab ini. Ya, falamma waqafat alaihi akhadha Allah basaraha fi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tara illa Abu Bakrin. Ya, ketika istrinya Abu Jahal itu, Abu Lahab itu dekat sudah dengan tempat Nabi duduk bersama Abu Bakar, akhadallahu basaraha. Jadi Allah itu menghilangkan penglihatannya istrinya Abu Lahab. Maksudnya dia tidak melihat Nabi. Ya, tapi dia itu Nabi tak. Wala tara illa Abu Bakrin. Ya, dia hanya melihat Abu Bakar saja. Jadi tidak melihat Nabi kecuali Abu Bakar saja yang dilihat. Faqalat ya Abu Bakar. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Abu Bakar, inna sahibaka kad balagani annahu yahujjuni. Ya, sesungguhnya temanmu itu wahai Abu Bakar, yang dimaksud adalah Nabi, telah sampai kepadaku beritanya kalau dia itu mencemohkan saya. Kan itu kan sambungannya ayat itu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan celaka betul.
ma aghna anhu maluhu, tidaklah hartanya itu bisa mencukupi. Wa ma kasab, begitu juga apa yang dia kerjakan, yang dia usahakan tidak manfaat. Harta tidak akan manfaat baginya dan semua usahanya juga akan sia-sia. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka di mana apinya menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya, istrinya Abu Lahab itu adalah seorang perempuan hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar. Ini bahasa kinayah dalam Al-Quran. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan membawa kayu bakar sebenarnya bukan kayu bakar betul yang dia bawa, tapi hamilatul fitnah. Ya, dia suka memfitnah, menggunjing. Ya, jadi itu dalam bahasa Al-Quran, orang yang suka menggunjing, orang yang suka menyebarkan berita kebohongan, menyebarkan hoax, itu dalam bahasa Al-Quran seperti orang yang suka membawa kayu bakar. Ya, hammalatal hatab. Fi jidha hablun min masad, di lehernya itu ada tali yang dipintal. Itu cirinya istrinya siapa namanya? Abu Lahab itu. Jadi dia pun juga dicemuhkan di dalam ayat ini bersama suaminya, makanya dia marah. Ma kurang ajar anak sengero Muhammad, lo kan lo kasap, lo kan tetei batu. Ketemu dengan Abu Bakar, dia mengatakan, sesungguhnya temanmu itu wahai Abu Bakar, ya, aku mendengar kalau dia itu mencemuhkan saya, kata istrinya Abu Lahab itu. Ya, wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihra, ya, bihadzal fihri. Ya, dia bersumpah, demi Tuhan wahai Abu Bakar, kalau saya menemui temanmu itu, saya akan memukul dengan batu ini. Padahal Nabi, Masya Allah, sebenarnya ada duduk di situ, tapi dia tidak melihat Nabi. Summa sarafat, lalu kemudian dia pergi. Dia pergi. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar langsung bertanya kepada Nabi, wahai baginda Nabi, ama taraha, ya, ra'atka? Qala ma ra'atni, laqad akhadha Allahu basaraha anni. Apakah engkau ya Rasulullah tidak melihat dia tadi marah-marah? Dan apakah dia tidak melihat engkau ya Rasulullah? Saya melihat dia marah, tapi dia tidak melihat saya. Karena dia telah ditutup penglihatannya oleh Tuhan. Dainaita kanasa. Ya. Jadi itulah kisah, ya, sebahagian yang diriwayatkan oleh para ulama kita tentang ceritanya istrinya Abu Lahab ini. Dia marah sekali. Ya. Ada juga cerita yang riwayat yang disampaikan oleh sebahagian ulama, dan ini diceritakan oleh seorang ulama bernama Abdurrahman bin Kaisan. Ya. Ya. Kana idza wafada 'ala an-nabi wafdun intalaqa ilaihim Abu Lahab. Jadi katanya setiap ada tamu atau ada delegasi, ada utusan yang ingin bertemu dengan Nabi, ya, pasti Abu Lahab menemui orang itu. Ya, dia menemui tamu itu atau delegasi itu.
Ya. Wa yas'alunahu an Rasulillah wa yaquluna lahu anta a'lamu bihi minna. Ya, mereka itu datang untuk bertanya-tanya tentang Nabi. Ya. Dan mereka itu mengatakan kepada Abu Lahab, ceritakan kepada kami karena pasti engkau lebih tahu daripada kami ini. Kami kan orang pendatang di sini. Melukina semisang magkada. Siapa sesungguhnya Muhammad itu? Nah, itu pertanyaan mereka kepada Abu Lahab. Fa yaqulu lahum, ya, Abu Lahab itu mengatakan setiap ada tamu yang datang untuk mencari tahu tentang berita Nabi, ya, innahu kadzdzabun sahir. Jadi Abu Lahab itu selalu mengatakan Muhammad itu adalah pendusta, sahir, tukang sihir lagi. Ya. Jadi ini Abu Lahab sebenarnya kalau kita membandingkan dengan Abu Jahal, ya, sedikit agak mending sebenarnya Abu Jahal ketimbang Abu Lahab. Ya, engkang-engkangi cek Abu Jahal daripada Abu Lahab. Ya, maka damagai itu Abu Jahal ketika dia ditanya oleh para sahabat-sahabat dekatnya Abu Jahal, dia mengatakan, kenapa engkau benci sekali Abu Jahal itu ponakanmu? Apakah dia memang seorang pendusta? Abu Jahal secara jujur mengatakan, itu ponakan saya, orang yang paling jujur di kampung ini. Orang yang paling jujur di Makkah ini, itu kata Abu Jahal. Itu ada cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, ketika ditanya Abu Jahal oleh temannya namanya Al-Akhnas bin Suraik, dia mengatakan, Abu Jahal, kenapa engkau benci itu Muhammad? Itu kan ponakanmu. Maga memetui. Napo jika mak beli? Ya, apakah dia tukang sihir? Atau dia apa istilahnya tidak menghargai orang tua? Bilang Abu Jahal, tidak. Ponakan saya itu adalah orang yang paling jujur di kampung ini. Dia nak cogelo ikut di kampung ini. Ya, itu kata Abu Jahal. Ya. Tapi kenapa engkau benci? Bilang masalahnya karena dia itu sudah nabi dan seakan-akan semua persoalan dia akan ambil semuanya. Saya tidak ada kudapat. Jadi itu persoalannya di situ. Ya, Nabi Toni dia dari Quraisy lagi. Nanti dia ambil juga semua kekuasaan. Nabi sudah kekuasaan lah diambil semua. Saya ini sebagai senior dari keluarga, pamannya lagi, nanti saya tidak ada saya dapat. Itu alasannya Abu Jahal itu. Ketika ditanya oleh Akhnas bin Suraik itu. Tapi Abu Lahab letoy, maka dia matoy kadzdzabun sahir. Dia itu adalah pendusta dan tukang sihir. Itu bedanya Abu Jahal dengan Abu Lahab. Makanya tidak ada satu surah yang berbicara tentang pribadinya Abu Jahal beda dengan Abu Lahab. Surat Tabbat itu Abu Lahab. Ya, jadi kengkangi cek dek sebenarnya. Ya. Padahal iru Abu Lahab siba Abu Jahal masalah surah matoi. Ya. Semuanya adalah anaknya Abdul Muttalib. Ya. Cuma mungkin beda mama barangkali. Karena itu Abdul Muttalib banyak sekali istrinya. Mega bainena. Ya, makanya mega tua anaknya. Ya, malengindo mika apa tapi manguru ambo. Ya. Ya. Kita lanjut.
Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena begini ceritanya. Wakila inna Aba Lahabin arada an yarmiya an-nabiyya bihajarin famana'ahu Allah min dzalika wa anzalallahu ta'ala tabbat yada Abi Lahabin wa tabb lil man'i alladhi waqa'a fihi. Tabbat ay khasirat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Nabi dengan dimulai dengan kata-kata celakalah, merugilah kedua tangannya Abu Lahab. Kenapa kedua tangan itu merasa rugi? Karena ceritanya Abu Lahab itu pernah marah kepada Nabi, lalu kemudian mengambil batu dan mencari Nabi dan ingin melempar Nabi kalau ketemu. Jadi malai batu raja, dia ambil batu, marah kepada Nabi, dia pergi cari Nabi, dia mau lempar itu Nabi SAW. Tapi ternyata dicegah oleh Allah dan turunlah ayat kepada Nabi menjelaskan bahwa celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Itu sebagai simbol kenapa tangannya celaka, karena dia mengambil batu untuk melempari Nabi SAW. Ya, jadi itu salah satu sebab turunnya ayat ini, atau biasa disebut dengan sababun nuzul. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga guru kita di sini menjelaskan kenapa Allah itu mengatakan celakalah kedua tangannya. Kenapa misalnya bukan kakinya, kenapa bukan matanya atau bukan telinganya? Ada alasan di sini disebutkan wa khussal yadaini bittabab li'anna al-amala aktsar ma yakunu bihima. Ya. Jadi dikhususkan kedua tangan di sini celaka karena dari sekian banyak organ tubuh manusia yang paling banyak digunakan itu adalah tangan. Ya kan? Mana lebih banyak aktivitas tangan daripada kaki misalnya? Ya. Mungkin ada orang kakinya tidak goyang tapi tangannya goyang. Jadi itu sebagai simbol bahwa ternyata tangan itu lebih banyak bergerak ketimbang yang lain. Ya. Ya, maka pedang itu matin roy tahu ke rumah tu jeri. Ya kan? Ya, kira-kira begitu. Ya, wakila al-muradu bil yadaini nafsuhu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan al-yadain kedua tangan adalah jiwanya Abu Lahab. Jadi seakan-akan Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahabin, maksudnya celakalah ya Abu Lahab itu, bukan tangannya Abu Lahab tapi sosoknya Abu Lahab, fisiknya Abu Lahab. Ya. Lalu kemudian kita baca lagi sedikit. Jadi di sini disebutkan seperti yang dijelaskan oleh guru kita bahwa nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, ya, bin Abdul Muttalib. Ya, disebut Abu Lahab. Ya, kata guru kita di sini Imam Al-Qurtubi, qila summiya bil lahabi li husnihi wa isyraqi wajhihi. Wa qad dhanna qaumun anna fi hadza dalilan ala takniyatil musyrik wa huwa batil. Jadi guru kita Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa Abdul Uzza ini disebut Abu Lahab, ya kan? Sekalipun sebenarnya Lahab itu artinya yang menyala, ya kan? Lahab itu artinya menyala, api yang menyala, yang membara. Tetapi disebut di sini bil lahab li husnihi, karena itu Abu Jahal itu parasnya bagus.
Ya, maksudnya dia mungkin gagah begitu, tampan. Ya. Wa isyraqi wajhihi, ya mukanya itu bercahaya. Jadi aneh juga ini Abu Lahab ini kok bisa bercahaya mukanya, sementara dia begitu benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin cahaya juga apa? Cahaya dunia, bukan cahaya karena nur dari Allah yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang beriman, kan? Ya kan? Karena ada juga memang orang bercahaya itu mungkin karena faktor makanan yang dia konsumsi atau apa, dia bercahaya. Ya, tapi itu hanya cahaya duniawi semata. Ada orang itu memang bercahaya mukanya karena mungkin faktor kedekatannya dengan Tuhan. Ya kan? Lain. Nah, biasalah orang Arab itu kasih nama itu memang nama-nama yang menjadi simbol. Ya, kalau misalnya dia agak menarik, ya dikasih nama juga yang kira-kira cocok gitu. Pada matu ini biasa ya kan? Ya, ya lengi asing senu-senungnya supaya melesi, ya rega tidak sakit-sakitan, misalnya begitu kan? Ya, tak ada pengamar raja contoh mi bawang misalnya salamatan, ya kan? Ya, betuan senu-senungan do salama ina taktoi betuan begitu. Tang itu artinya tangi, betuan kuat. Dia nama lemah, gitu kan? Ya, kira-kira begitu. Misalnya tak ada enggak maraja contoh nih, misalnya banyak nama lamase, gitu kan? Mase gitu kan? Ya kan? Ya. Agak kebalikan nama mase. Malere. Jadi itu gak tahu ditelak malere. Ya, maka dia tegel lo kambok lere deh. Nasabak yero simbono gie mak beriasa supaya masai batuanna malesi dena palasa-lasa malampe itu sungai nah. Ya, sama dengan yang lain gitu kan? Ya. Ya, itulah senu-senungannya orang Bugis memberi nama. Makanya orang Bugis itu menjadi tradisi kok engka anak-anak palasa-lasa dan aku dokter nanti tak pemakai deh sudah sana cek dia anak aku. Kalau salah sangi tak banyak gitu. Ya, tasulai kasi asana nureta ya nasaba. Ini ke sana maka ada Abdul Aziz, wah gelok aja Tak maka dia tasulai mana Pak pala salah saya baradena cocok kapang Abdul Aziz. Abdul Aziz itu artinya hamba yang mulia. Dena cocok kapang mulia dengan sakit-sakitan terus. Nah, terubasa Abdul Qawi, hamba yang kuat itu. Pak jadi malasa. Kira-kira begitu. Ya. Saya kira itu pengantar dari ayat yang kita baca pada kesempatan ini. Sebenarnya penafsirannya ayat ini panjang, tapi insya Allah mungkin nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, kita isi dengan ya dialog seperti biasa. Siapa tahu ada di antara kita yang ingin berkomentar.
Baik, kita lanjut. Boleh juga mengkomentar. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Jadi istrinya Abu Lahab itu, ya, dalam bahasa Al-Quran diberitakan dengan sosok perempuan yang suka membawa kayu bakar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah bahasa Al-Quran yang sesungguhnya bukan makna aslinya yang dimaksud, tetapi hammalat al-hatab itu artinya dia suka memfitnah, suka membawa berita bohong, suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ya, wa imra'atuhu, ya, itu namanya adalah Ummu Jamil. Ya. Jadi namanya istrinya Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil. Maka luasannya Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamil itu artinya yang elok. Jadi ibu yang elok, yang cantik, yang rupawan gitu. Ya. Ya, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatada wa Suddi kanat tamshi bin namimati bainan nas. Ya. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Abbas, begitu juga Imam Mujahid dan Qatada, bahwa istrinya Abu Lahab ini kanat tamshi bin namimah. Itulah tadi. Dia suka namimah, ya, dia suka agak istilah ya, cerita orang gitu, dari belakang layar, ya, namimah. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam, tidaklah seseorang itu masuk surga, ya, seorang namam tidak akan masuk surga. Namam itu artinya orang puji cerita boko itawe, ya, cerita, ya kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia mendengar seorang sahabat, ya, dia menjelaskan bahwa namimah itu adalah dosa besar. Jadi sahabat mengatakan, bagaimana kalau kami cerita itu, ya Rasulullah, tapi itu benar? Ya, memang kami ini mencerita, tapi kan sesuai dengan fakta. Maka tanah itu cerita beli, ya maku memang toh, ya kan? Maka dia maku, dan kalau kenyataannya seperti itu, bagaimana ya Rasulullah? Jadi Nabi mengatakan, pakadik tabtahu, ya, kalau kamu telah menggibahnya. Jadi engkau itu biasa makutana, apakah haram hukumnya kita cerita orang kalau memang seperti itu perbuatannya? Bilang Nabi, kalau kamu cerita dan memang begitu, itu namanya gibah. Ya. Lalu kemudian sahabat mengatakan, bagaimana kalau kami cerita dan itu tidak benar? Lalu Nabi mengatakan, faqad bahattahu, kamu berarti mendustakan dia. Jadi kalau kita cerita orang dan itu benar, memang begitu perilakunya, itu ghibah namanya, kata Nabi. Dan kalau kita cerita orang ternyata tidak seperti itu, namanya adalah, ya, apa itu kata Nabi, bahattahu, ya, kamu telah mendustakan dia, ya, atau dalam bahasa umumnya disebut dengan namimah, ya. Nah, inilah Ummu Jamil ini, ya, itu salah satu kebiasaannya adalah, ya, dia suka namimah ke sana kemari
di tengah masyarakat Arab jahiliyah di Makkah pada saat itu. Ya. Makanya seorang ulama mengatakan begini, iyyakum wan namimah fa innaha narun muhriqah wa innan namam ya la ya'mal fi sa'ati ma la ya'mal as-sahir fi syahrin. Jadi ada seorang ulama namanya Al-Aktham bin Saifi mengatakan kepada anaknya, ya, hati-hati dengan namimah. Ya, fa innaha narun muhriqah, karena namimah itu bagaikan api yang membakar. Ya, api yang membakar. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannata namam. Ya, jadi seorang namam, orang yang suka namimah itu tidak masuk surga kata Nabi. Ya, wa qala dzul wajhaini la yakunu 'inda Allahi wajiha, wa qala alaihi salatu wassalam min syarrin nasi dzul wajhaini ya alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ya. Bagaimana Mbak Aswar? Dilanjut. Ya. Lalu kemudian guru kita di sini ya menjelaskan ya, kanat Ummu Jamil ta'ti kulla yawmin bi ibalatin minal hasak. Ya. Wa tarahaha ala tariqil muslimina wa bainama hiya hamilatun dhata yawmin usmatan a'yad fa qa'adat ala hajarin litastarih fa jasabaha al-malak min khalfiha fa ahlakaha ya hamalatal khataya wa dhunub. Ya. Ada juga mengatakan di sini bahwa hammalatul hatab itu ya diibaratkan orang yang membawa banyak kesalahan dan dosa. Jadi wa imra'atuhu hammalatul hatab ya, di mana istrinya Abu Lahab itu adalah seorang yang membawa kayu bakar. Ya, penjelasan pertama tadi itu mengatakan bahwa membawa kayu bakar itu yang dimaksud adalah dia suka namimah gitu. Ada juga penjelasan dari ulama kita yang mengatakan yang dimaksud dengan hammalatul hatab di sini adalah hammalatul khataya wa dzunubah. Dia suka membawa kesalahan dan dosa. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi. Dia suka ke sana kemari, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, berita tidak benar. Itu sama dengan kalau dilakukan berarti seakan-akan mengumpulkan dosa dan kesalahan. Ya. Jadi seakan-akan yang dia kumpulkan itu adalah dosa ketika terlalu banyak menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi semakin banyak hal-hal yang tidak baik disebarkan, pada waktu yang sama diibaratkan seperti orang yang sedang banyak mengumpulkan kesalahan dan dosa. Ya, itu salah satu makna daripada hammalatul hatab. Ya, dan itu juga ya sama dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Ya. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Ya, jadi ini gambaran Allah tentang para pendosa nanti di dalam neraka itu, mereka itu membawa dosa-dosanya, dia pikul dosa-dosa itu. Ya. Ada juga yang mengatakan begini, wa qila al-ma'na hammalatal hatab fin nari. Ada juga yang mengatakan bahwa hammalatal hatab, membawa kayu bakar itu nanti di dalam neraka. Ya, ada penafsiran seperti itu yang disebutkan oleh guru kita di dalam kitab ini. Ya. Intinya adalah hammalatal hatab itu adalah cemohan dari Allah kepada Ummu Jamil, istri Abu Lahab, ya, yang suka menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Sehingga kemudian ka'annaha ishtaharat bidzalika. Jadi seakan-akan dia lebih terkenal sudah dengan hammalatal hatab. Jadi biasa ketika ada seorang lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, biasanya masyarakat itu tidak mengenal lagi siapa namanya begitu. Tapi dia lebih dikenal dengan apa yang sering dia lakukan. Iya. Apa yang sering dia lakukan. Iya. Sama misalnya di masyarakat kita. Ini orang kerjanya setiap hari begini-begini, cenyana asalnya ditelakangi, tapi kita menamainya dengan pekerjaannya itu. Ya. Ya, ada biasa seperti itu. Ya. Ya biasalah, jadi lebih banyak menempel aktivitas itu ketimbang nama. Ya biasa seperti itu. Sama dengan bahasa Al-Quran ini, banyak orang tidak tahu istrinya Abu Lahab itu namanya siapa, tidak ada yang tahu. Ya, untung para ulama itu menjelaskan bahwa ya istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Ya, tapi Al-Quran ya memperkenalkan istrinya Abu Lahab itu dalam bahasa lain dengan hammalatal hatab, ya, yang membawa kayu bakar. Ya, kenapa? Karena itulah aktivitas yang selalu dilakukan sehingga dia dikenal dengan nama itu atau gelaran itu. Ya, faja'atis sifatu lidzammi la litakhsis. Ya. Jadi itu sifat hammalatal hatab itu hanyalah sebenarnya, kata guru kita di sini, sebenarnya tidak hanya bisa ditujukan kepada istrinya Abu Lahab, tetapi tidak menutup kemungkinan hammalatal hatab ini juga bisa dikenakan kepada memang orang yang mirip-mirip sifatnya dengan istrinya Abu Lahab. Wal iyadzu billah. Jadi guru kita di sini seakan-akan mengatakan orang yang suka menyebarkan berita bohong, fitnah, hoax dan seterusnya bisa juga dinamai dengan hammalatal hatab. Seperti halnya Allah menamai istri Abu Lahab dengan hammalatal hatab. Itu maksudnya. Ya. Saya kira inilah barangkali ya yang sempat kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada ya kita selesai. Ya. Allahu a'lamu bissawab. Kita akhiri pengajian ini Bapak Ibu sekalian dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.